Baik. Tapi saya nggak bisa karena bukan host. Iya. Baik, nanti insya Allah pada kesempatan berikutnya ya. Ya. Hayawanun lahu khurtumun hadirun. Khurtum kabir. Uzun itu apa namanya? Telinga. Iya. Zailun atau khurtum tawil, boleh juga ya. Khurtum tawil. Baik. Kita lihat selanjutnya Bapak Ibu. Ini dia tugasnya sekarang Bapak Ibu. Temukan huruf-huruf yang ada dalam surat Al-Fil. Huruf yang ditanya sekarang huruf. Kalau kemarin kita bicara fiil, sekarang silakan Bapak Ibu lihat ada berapa huruf yang dapat ditemukan di surah Al-Fil ini. Dipersilahkan. Baik. 8 Ustaz ya? Iya. 11 Ustaz. Iya. 13. Ada 11. Ada 11. 12. 13. 13. Ada 13. Ulangi lagi, jadi berapa huruf ya? Huruf tapi dari mulai alam taro. Alam taro ya. Jadi alam taro ya. Dari mulai alam taro ada berapa huruf Bapak Ibu? 13. 13 ya. Baik. Alif, di hamzah, lam. Dihitung terlebih dahulu. 16 Ustaz. Ada 16 ya. Baik. Nah, kita lihat Bapak Ibu hasilnya, kita coba ya. Nanti dicocokkan. Mungkin saya juga kurang menghitungnya, tapi kita lihat nanti ya. 26 ya berarti. Nah, ini dia tampilannya Bapak Ibu. Jadi yang merah-merah inilah dia huruf ya. Merah ini. A-nya enggak ya Ustaz? A-nya enggak ya Pak Ustaz? Termasuk ini kok nggak mau dimerahkan ya. Oh, makanya. A-nya. Nah, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi alam itu kan 2 ya Pak Ustaz? Benar. Alam kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Hijarotin B-nya Ustaz. Nah, udah merah. Mana ada nggak ya? Belum ya? Udah merah Ustaz. Oh, sudah ada. Alaihim, himnya enggak Ustaz? Enggak. Ya. Him domir bukan huruf. Betul. Oh. Apa ada yang tertinggal? Betul Ustaz, 12 Ustaz. Yang merah ini apa ada yang tertinggal? Nggak ada ya? Barangkali mungkin ada yang tertinggal. Nggak ada. Kalau tidak yang tertinggal, jumlahnya berapa yang merah berarti Bapak Ibu? 12. 12. 11 ya. 12. Sama A. Betul ya? Iya. Ya, betul. Ada selam. Iya.
Bi. Ba. Iya. Ba. Ya, ba, bi. Terus kemudian Alam. a lagi. A. Terus Lam. lam 5. lagi. Mm-mm. 5. Terus Fi. fi. 6. Wow. Terus wa. Wa. Dan lagi. 7. Terus Ala. ala. 8. Bi. Bi. Min. Betul min. Fa. Fa. Dan terakhir ka. Ka. Betul. Kalau him dan hum apa nggak bisa dibilang sebagai huruf? Kan dia domir. Yang mana, Pak? Isim. Him dan hum. Oh, baik. Domir Apakah itu itu nggak nggak huruf. bisa dibilang domir? Apa huruf? Dia kan domir. Domir itu. Isim. Domir ya domir, bukan huruf. Enggak, itu kategori huruf termasuk domir gitu. Oh, gitu. Baik ini, Pak. Enggak, terserah Pak Ustadz gimana maksudnya gitu. Oh, bukan terserah saya. Bukan yang saya maksudkan Pak Ustadz. Oh, baik. Yang saya maksudkan itu tetap huruf tapi bentuknya domir. Baik. Seperti ada istifham, ada bijarin, Baik. ada huruf nafi. Tapi Baik. dia semua kategori huruf. Kalau pendapat saya gitu. Oke. Iya, saya sama juga gitu, Pak. Domir termasuk Baik. isim. Boleh saya jelaskan sekarang? Domir termasuk isim. Baik, Bapak yang muliakan. Jadi gini, kata dalam bahasa itu ada 3 ya. Kata dalam bahasa itu ada 3. Artinya semua apapun lafaz dalam bahasa Arab itu mesti mengambil salah satu dari 3 unsur ini. Pertama yang disebut sebagai isim, ya, isim. Pertanyaannya apa itu isim? Segala sesuatu yang menunjuk kepada manusia, hewan, ya, tumbuhan, benda hidup, benda mati, termasuk adalah kata gantinya masing-masing. Kata gantinya masing-masing, kata tunjuknya masing-masing, dan kata sambungnya masing-masing. Boleh saya tambah di sini, saya tuliskan supaya barangkali ini menjadi tambahan informasi bagi yang lain, ya. Baik. Apa itu isim? Ya, apa itu isim? Ini mungkin ada barangkali mengingatkan kita semuanya, atau mungkin ada juga yang Bapak Ibu yang baru bergabung belajar bahasa Arab. Saya kira ini boleh untuk menjadi pengingat, ya. Jadi apa itu isim? Isim adalah jadi isim adalah segala sesuatu atau tiap-tiap, ya, adalah tiap-tiap yang menunjuk kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda hidup, dan benda mati. Ya. Termasuk di dalamnya adalah kata ganti dari masing-masing di atas. Kata tunjuk untuk masing-masing di atas. Kata sambung untuk masing-masing kata di atas. Baik, itu adalah apa isim, gitu ya. Kita coba besar supaya jelas. Oke, jadi isim adalah tiap-tiap yang menunjuk kepada manusia, apapun manusianya, gitu, atau kepada hewan, apapun hewannya, tumbuhan, begitu juga apapun tumbuhannya, benda hidup. Kalau ada yang belum disebut, misalkan dari itu, maka dia termasuk. Ada benda mati, ya, batu, kayu dan sebagainya. Dan termasuk di dalamnya, artinya termasuk di dalamnya adalah kata ganti. Nah, kata ganti itu di dalam bahasa Arab namanya domir. Jadi domir itu
pasti menunjuk kepada tadi itu, manusiakah dia, menunjuk hewan, menunjuk tumbuhan, menunjuk benda hidup atau benda mati tadi. Nah, namanya kata ganti atau dalam bahasa Arabnya namanya dhamir. Jadi dhamir itu bagian daripada isim. Ya. Kata tunjuk, hadza, hadhihi. Kalau ditunjuk, pasti yang ditunjuk itu benda. Nah, itu ya. Pasti yang ditunjuk itu benda. Berarti kata tunjuknya juga bagian daripada isim. Terus kata sambung. Kata sambung juga pasti sesuatu yang disambungkan itu adalah isim. Gitu ya. Kata sambung mesti adalah yang dimaksud adalah isim. Jadi kalau begitu bahasa Arab kata ganti itu di dalam bahasa Arab namanya dhamir. Domir. Terus kata tunjuk disebutnya isyarah. Dan kata sambung disebutnya Mausul. al-mausul. Al-mausul. Nah, masing-masing ini dari ketiganya ini itu bagian daripada isim. Maka namanya isim dhamir, isim isyarah, isim mausul. Nah, kata hu, hum, ha, dan sebagainya itu kategorinya adalah isim, bukan huruf. Gitu ya, Bapak Ibu. Baik. Nah, begitu kaidahnya mengatakan. Oke. Selanjutnya, apa itu fiil? Apa itu fiil? Setiap kata yang menunjukkan perbuatan, ya, atau aktivitas tanpa diembeli, ini bahasa saya aja ya, embeli dengan ciri-ciri isim. Kalau begitu kita bertanya, emang ciri-ciri isim apa? Ya, ciri-ciri isim apa? Boleh tambahin di sini. Ciri-ciri isim. Baik, ciri-ciri Ada isim. alif lam. Nomor awal. Alif lam. Ini kalau ciri-ciri. Kalau ciri-ciri begini. Ya. Ciri-ciri. Setiap yang berawalan alif lam. Gitu ya. Setiap yang berakhiran tanwin. Setiap yang berakhiran tak marbutoh. Begitu. Ini ciri gitu ya, gampang. Setiap yang berakhiran kasrah atau jar, adanya jar. Ini saya kira ciri-ciri yang ada ciri-ciri yang lain, tapi ini yang mudah dikenali
meskipun Bapak Ibu tidak mengetahui artinya, kalau tahu artinya tentu pastilah lebih mudah itu ya. Dengan definisi yang di atas, setiap menunjukkan manusia, hewan, benda mati, benda hidup. Kalau sudah tahu artinya tanpa ciri-ciri ini, insya Allah sudah jelas. Nah, karena berawalan alif lam berakhiran tanwin, ini menjadi ciri-ciri yang mudah dikenali. Kaitannya dengan kata kerja tadi, Bapak Ibu, ini dia. Ini kan definisinya begini. Setiap kata yang menunjukkan perbuatan atau aktivitas tanpa diembeli dengan ciri-ciri isim. Jadi kalau misalnya contoh kalimat yang sering saya memunculkan kalimatnya gitu ya. Sebentar. Berkaitan dengan puasa misalnya. Asyamu junnatun. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya puasa itu membentengi. Kalau terjemahnya begini Bapak Ibu, perhatikan. Bisa berpuasa atau berpuasa itu membentengi. Tentu membentengi apa? Penjelasannya banyak ya. Kalau kita lihat kalimatnya seperti ini, Bapak Ibu melihatnya dari misalnya dari terjemah, mungkin akan mengatakan bahwa fiilnya itu dua, gitu ya. Asyamu junnatun. Karena terjemahnya berpuasa itu membentengi, gitu ya. Nah, padahal ada arti yang lain, gitu. Puasa itu benteng, gitu ya. Nah, tapi bisa diterjemahkan berpuasa itu membentengi. Jika melihat dari terjemahnya, maka boleh jadi Bapak Ibu akan menyangka bahwa asyamu junnatun itu adalah fiil. Kenapa? Karena dari semata-mata artinya. Karena artinya menunjukkan aktivitas, kan begitu? Di atas kan terjemahnya setiap kata yang menunjukkan perbuatan atau aktivitas. Tapi ada keterangannya, mesti tidak diembeli dengan ciri-ciri isim. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat. Gitu ya. Asyamu junnatun itu, asyamu ada cirinya alif isim, alif lam di depannya. Gitu tuh. Berarti meskipun artinya berpuasa atau puasa, dari sisi arti kita menduga dia kata kerja, tapi ada ciri-cirinya nih. Gitu ya, alif lam. Itu, maka dia berarti isim, bukan fi'il. Junnatun mesti artinya membentengi. Mungkin dalam pemahaman kita membentengi itu adalah sebuah aktivitas, kan gitu? Dia perbuatan, cuma karena dia ada tanwin atau ada tamar butoh, ciri yang sudah kita sebutkan isim tadi, maka junnatun itu adalah isim. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau begitu, semata-mata dari terjemah, maka itu kadang-kadang bisa keliru. Gitu. Maka digabung antara pemahaman terjemahan dan ciri-ciri yang ada. Seperti itu. Jadi dari berbagai cara, ciri lah gitu ya. Ini saya kasih keterangan takut nanti yang membaca dan tanpa mengikuti kegiatan salah memahami. Nanti asyamu junnatun fi'il dua-duanya ini ya. Gitu ya. Dua kalimat di atas adalah isim dan bukan fi'il meskipun aktivitas. Maknanya seperti menunjukkan perbuatan atau aktivitas. Nah gitu, saya kira ini. Baik. Saya kira itu ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, kalau bukan isim, bukan fiil, ya berarti dia huruf. Wah, gitu ya. Gampangnya begitu. Apa itu huruf? Apa kakinya?
Apa itu huruf? Nah, ini ternyata sudah ada di sini, Bapak Ibu. Sebentar ini. Sudah ada penjelasannya nih, alhamdulillah di sini ya. Sudah siap ya. Apa yang maksud dengan huruf? Nah, sudah muncul ternyata langsung ya. Dalam kajian bahasa Arab ada 2 macam huruf. Ya, Bapak Ibu, ini perlu kita pahami lebih detail lagi nih. Nah, ya. Yaitu satu namanya huruf yang tidak punya arti, yang tidak punya makna. Seperti huruf hijaiyah. Jadi Bapak Ibu, kalau huruf hijaiyah itu lambang bunyi saja. Abatasa, jahakho, dazaroza, sasa, syok, dan seterusnya lah begitu ya. Itu nggak punya arti, gitu, nggak punya arti. Secara mandiri huruf hijaiyah dia nggak punya arti, gitu ya. Nah, jadi itu bukan yang dimaksud dengan huruf. Kalau itu bukan itu yang dimaksud dengan huruf dalam kajian nahwu, dalam kajian i'rab, bukan itu. Kalau itu huruf simbol bunyi saja. Abatasa itu. Bisa abatasa, bisa ubutusu, bisa ibitisi, kan kira-kira gitu. Nah, yang kedua ada huruf yang punya makna. Yaitu huruf yang memiliki makna meskipun maknanya belum sempurna kecuali setelah tersambung dengan kata lain. Ternyata di antara huruf hijaiyah tadi, itu ada yang sebagian yang punya makna. A misalkan. A, tapi bukan U, bukan I ya. Kalau huruf hijaiyah kan bisa A, I, U kan gitu. Tapi kalau A saja yang ternyata dia punya arti apakah misalkan, maka ketika itu A itu yang dimaksud dengan huruf. Huruf yang punya makna. Apa artinya? Apakah? Ba, nggak ada ba itu. Yang ada bi. Nah, jadi ketika bunyinya bi, maka dia punya arti. Disitulah dia disebut harfun. Harfun karena dia punya makna, punya arti. Tapi kalau huruf hijaiyah, ba, bu, gitu, nggak ada artinya. Ya. Nah, artinya hanya simbol bunyi saja. Tak ada artinya. Sumpah, bi juga sumpah. Nah, tidak semua huruf hijaiyah itu termasuk huruf dalam artian yang punya makna. Nah, bahwa dia huruf hijaiyah, iya. Tapi dalam kajian nahwu yang dimaksud huruf isim, fiil, huruf hanya mengerucut huruf-huruf yang punya makna saja, yang punya arti, yang ada artinya. Gitu ya. Itu baru namanya huruf yang dimaksud di dalam bahasa Arab. Gitu. Apa yang dimaksud? Nah, ini sebelah kanan nih. Huruf yang dimaksud di dalam kajian bahasa Arab adalah huruf-huruf yang memiliki makna. Seperti klasifikasi huruf-huruf berikut. Huruf jar, huruf jazam, huruf nasab, huruf istifham, dan lain-lainnya. Nanti istifham pun ada yang isim. Kan beda ya, ada beda lagi tuh. Jadi istifham ada huruf. Dan huruf ataf dan seterusnya. Jadi jumlah huruf itu sendiri banyak. Kalau tidak salah, kalau Bapak Ibu masih punya buku Al-Muyassar ya. Al-Muyassar yang dulu covernya kuning itu, Al-Muyassar. Itu saya menulis di situ, kalau tidak salah saya merangkum ada 26 jenis huruf. Ya, macamnya, bukan jumlahnya, macamnya 26. Gitu ya. Kalau jumlahnya tentu masing-masing beda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, oke. Saya kira ini mencoba untuk menjelaskan tadi perbedaan ketika menjelaskan ada berapa jumlah huruf di dalam surah Al-Fil. Baik, sampai di situ sebelum kita masuki i'rab, Bapak Ibu, apa ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan jika ada yang ditanyakan sampai dengan bahasan kita ini. Sampai di sini sebelum masuk i'rab. Jika ada, boleh silakan. Ustaz, kalau kaifah termasuk isim ya? Nah, kaifah itu isim, betul. Namanya isim istifham, nah, gitu. Ya. Iya, aina, kaifa, mata, baik, gitu ya. Halo Ustaz. Gimana? Saya mau nanya Ustaz. Tafadhal, na'am. Mau Ustaz, di huruf istifham seperti kayak A, bermakna kan apakah? Iya. Contohnya letak kata A tersebut kayak alam. Adhabul madrasah. Ilal Nah, madrasah. kalau umpama diartikan apakah, itu letaknya
Ustaz, bagaimana Ustaz ya? Baik. Baru saya pergi. Baik, makasih. Jadi A yang berarti apakah itu? Dia adalah kata yang berdiri sendiri. Gitu ya. Yang berdiri sendiri. Tidak mesti bahwa kalau ada A di suatu awal kata itu adalah huruf istifham. Huruf kata tanya, enggak. Contoh kata azhabu. Kata azhabu A di situ bukan huruf istifham. A di situ adalah huruf mudhari, nggak ada kaitannya dengan istifham pertanyaan. Itu adalah huruf mudhari untuk domir ana dalam fi'il mudhari, yaitu azhabu. Jadi azhabu tidak bisa dipisahkan A-nya sendiri, terus azhabu gitu, nggak ada. Jadi azhabu satu kesatuan adalah apa tuh? Artinya saya pergi. Jadi A-nya di sini tidak terpisahkan dengan zahabanya, enggak. Gitu ya, dia menjadi ciri fi'il mudhari. Gitu. Yang kedua, contoh misalnya abun. Abun itu satu kesatuan kata, artinya ayah atau bapak. Tidak bisa A-nya dipisah, bu-nya dipisah, ya kan gitu. Abu, apakah ibu? Ah, bukan begitu ya. Jadi nggak bisa dipisah-pisah begitu. Auladun. Baik, auladun. Auladun, A-nya sama walad tidak bisa dipisah karena A-nya di situ penanda jamak. Jadi intinya adalah tidak semua A otomatis istifham atau huruf tanya seperti tadi. Begitu ya, Pak Furkan? Ya, siap. Siap. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu pada i'rab sisa daripada surah Al-Fil. Kemarin subhanallah Pak Alan sudah mencoba untuk menuliskan itu ya, apa namanya itu, i'rab ayat ke-345 di dalam grup kita ya. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, memang mohon ya kita kerjasama bahwa grup i'rab ini atas kesepakatan diisi untuk sifatnya informasi yang kaitannya dengan i'rab saja. Sudah kami berikan kesempatan 2 kali, tapi juga masih banyak yang mengirim hal-hal yang lain. Jadi peserta yang lain komplain, gitu ya. Peserta yang lain komplain kepada saya, kok masih juga ada berita-berita yang lain. Jadi mohon maaf untuk sementara grup kajian i'rabnya di close untuk admin saja. Nanti suatu saat kalau dibuka, mohon kerjasamanya semua. Tidak berarti bahwa apa yang Bapak Ibu share itu tidak bermanfaat. Tentu sangat bermanfaat karena Bapak Ibu tentu itu melihat sesuatu yang sangat perlu diketahui. Hanya saja untuk Ada kaitan. kajian kita, untuk kajian i'rab hanya ya tempatnya tidak tepat begitu ya, gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa share di grup-grup yang lain. Seperti itu. Jadi mohon maaf. Ustaz. Ya, mohon maaf lagi tidak mengurangi niat baik Bapak Ibu untuk berbagi ilmu. Tapi saya kira supaya fokus apa yang sedang kita, grup yang sedang kita ikutin ini. Ya Ustaz, insya Allah. Baik, terima kasih. Kita ini yang lalu sudah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sudah selesai, alhamdulillah. Terus alam yaj'al, ini ashabil fil ada 2 ya, dua kolom nih. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil juga sudah, alhamdulillah. Sekarang wa arsala alaihim tayran ababil, gitu ya. Coba Bapak Ibu. Kita ini dulu ya, ini tulisannya nih. Alaihim tayran ababil. Nah, nanti dengan i'rab ini Bapak Ibu, dengan i'rab ini akan menjawab tadi pertanyaan yang apakah him atau hum itu huruf, nanti akan muncul di dalam i'rab itu ketahuan tuh. Gitu. Nah, i'rab lah yang menentukan bahwa dia sesungguhnya apa kan gitu ya. Baik, karena i'rab itu menyebutkan apa? Menyebutkan wujud, menyebutkan kedudukan, menyebutkan keadaan kenapa seperti itu. Baik, Bapak Ibu, wa arsala alaihim tayran ababil. Nanti bunyi lengkap i'rabnya sudah disiapkan. Ini kita coba berlatih meng'irab saja nih ya. Nanti kalau yang aslinya, yang lengkapnya sudah saya disiapkan, nanti di-share ke tempat Bapak Ibu semua. Wa arsala alaihim, wawunya wawu apa ini?
Atau Atau silakan Bapak Ibu boleh dinyalakan mikrofonnya dan kita coba memahami bersama sisa ayat yang wa arsala, wawunya adalah wawu ataf. Mabni ala fath. Mabni al fathi. Mabni al fathi itu dia tetap, karena dia huruf, semua huruf pasti tetap ya, semua huruf pasti tetap. Baik. Arsala. Ini saya ada masalah ininya nih, apa namanya, alat Audionya. Itu yang biru kemarin dari Umi itu kan? Itu yang hitam kan? Yang kau punya. Ini Bapak Ibu. Yang biru. Jadi kalau kita coba i'rab yang Udah bisa, itu sederhana, bagus ya kan? wawu itu adalah harfu ataf. Mabni ala fath. Harfu atfin. Kalau namanya wawu pasti dia itu mabni, kan gitu ya? Mabni ala fath. Mabni ala. Mabni itu apa artinya? Tetap, tidak berubah. Yang namanya huruf pasti tetap bunyinya ya. Yang namanya huruf pasti tetap bunyinya. Jadi tidak ada yang bisa berubah seperti isim. Ya. Maka wawu itu, wa arsala itu, wawunya harfu atfin, jenisnya adalah huruf ataf, keadaan akhirnya mabni. Mabninya alal apa? Bapak Ibu tinggal lihat saja. Kalau dia wa berarti alal fathi. Kan begitu ya? Harokatnya. Iya, harokatnya saja gitu. Kalau misalkan suatu saat ada li, li. Kalau li kan huruf nasab atau huruf huruf jar ya. Jar. Maka mabninya ala apa tuh li? Kasri. Kasri, kan gitu ya? Iya. Itu contohnya begitu tuh. Ini harfu atfi mabni al fathi. Sekarang kata arsala. Arsala nih. Arsala itu jenisnya dulu. Kalau kita menyebut fi'il, maka jenisnya dulu. Jenisnya fi'lun madhi. Fi'il madhi juga mabni, begitu. Mabni Alal fathi. Alal fathi juga. Kalau menyebut mabni ala, artinya dia tetap pada harf jenis apa? Mabni ala fathi. Gitu ya, gitu. Sampai di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketemu fiil, Ada maka fa'ilnya. cek setelahnya, apakah ada ada kata, ada isim yang tampak jelas menunjukkan subjeknya atau fa'ilnya. Kalau tidak ada setelahnya, maka Bapak Ibu tambah jelaskan wa fa'iluhu. Adapun fa'ilnya, subjeknya, kalau nggak tampak istilah namanya domir. Domir mustatir. Domirnya domir gimana? Mustatir. Apa arti mustatir? Wahwa Tersembunyi. Sembunyi. Ya. Takdiruhu wa. Baik. wahwa. Jadi mustatir itu artinya tersembunyi. Tersembunyinya kalau dimunculkan takdiru. Takdir. Apa kira kalau dimunculkan dia itu dalam arsala? Wa. Kita tahu berarti di dalam arsala itu di dalamnya domir sebagai pelaku, sebagai fa'il. Iya, kalau dimunculkan apa? Huwa. Maka nanti muncul dalam terjemah dan dia. Nah, jadi i'rab ini nanti akan membantu bagaimana cara menerjemahkan. Oh, ada takdir huanya. Kan gitu ya. Berarti dalam terjemahnya muncul dan dia gitu mengirimkan. Kayak gitu. Selanjutnya kita sampai pada ala. Ala itu Bapak Ibu tampak di atas, jelas kelihatan itu. Ala itu tuh. Itu sukun di ujungnya ya, di atasnya ya.
Harfun Ala jar. itu kita sebutkan jenis Mabni ala sukun. Mabni ala Harfun jar. sukun. Harfun jar. kalau Jarin. nyebut Harfun harfunya jar. Jarin. harfu jarin. Jarin. Jadi tidak pakai Mabni. tanwin, harfu jarin. Harf Tanwin. jarin. Karena dia huruf maka mabni Ala sukun. ala. Kita lihat di atasnya, di atas ya-nya itu sukun. Ala Berarti mabni sukun. ala sukun. Tahunya dari mana sukun? Di dalam hurufnya kan bunyi alai. Gitu ya. Baik. Oke. Kita lanjutkan. Him. 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 Sekarang him. Him. Him itu wujudnya dulu. Kalau dia ada kata mabni hurufnya wujudnya dulu. Wujudnya apa? Domir. Isim. Domir. 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 Domirnya nyambung berarti disebut Muttasil. muttasil. Domir muttasil. Muttasil. Mabni. Mabni ala sukun. Alhamdulillah. Mabni muttasil mabniun dia mati tuh apa namanya tetap tuh mabni ala apa? Alaihim Sukun. ala sukun. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau ada dhamir tentu dia punya posisi. Kalau yang kalimat dhamir muttasil mabni ala sukun kan baru menjelaskan jenisnya nih, wujudnya nih, belum kedudukannya. Maka kedudukannya kita sebut fi mahali, dia menduduki posisi. Posisi apa kan gitu? Posisinya setelah ala. Berarti kalau setelah ala isim apa? Fi mahali jarrin ismun majrur. Jadi hum itu karena di depannya ada ala, jadi dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli menduduki posisi jarnya isim majrur. Nah gitu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa isimnya duluan ya, ismun domirun gitu ya. Isim domir. Jadi benar. Aturannya aturan dalam i'rabnya kalau ada isim yang mabni begitu Pak Ibu, mabni, maka yang disebutkan bukan i'rabnya dulu tetapi jenisnya. Ya. Jadi jenisnya dulu apa namanya wujudnya dulu. Wujudnya dulu. Okay. Nah, alaihim ini bukan tanpa kedudukan dia. Kita gabung setelah setelah mengurai satu persatu ala sama him, kita gabungkan alaihim ini sendiri punya ada kedudukannya. Kita sebut alaihim itu berapa kata nih Bapak Ibu? 2 ya? 2. Kalau ada huruf jar dan isim majrur namanya apa? Syibhul jumlah. Nah, boleh juga Bapak Ibu nyebutnya adalah jarrun wa majrur. Jarrun wa majrurun. Majrur boleh. Ya, sama. Jar majrur itu namanya sibul jumlah. Muta'alliqun dia itu ada hubungannya. Ya, dijelaskan bahwa dia kata-kata ini hanya penjelasan yang hubungannya dengan apa? Dengan kata arsalah. Muta'alliqun bi dengan dengan arsalah. Gitu. Selesailah warsala alaihim. Gitu ya. Nah, toiron, kita masuki toiron. Toiron kalau dia isim maka Bapak Ibu langsung sebutkan kedudukannya. Kedudukan itu mubtada, khabar, fa'il, maf'ul bih, begitu ya? Isim majrur dan sebagainya. Nah, di sini kedudukannya apa? Maf'ul bih. Betul. Maf'ul bih. Itu kedudukannya. Ya, kedudukan maf'ul bih. Kalau sudah disebut kedudukannya, maka dijelaskan keadaan akhirnya.
Mansubun. Sama Nah, mansub itu keadaan Mansubun. akhir dari maf'ul bi. Semua namanya maf'ul bi mesti mansub. Mansub. Udah paketnya begitu. Setiap maf'ul bi mesti mansub. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu yang belum mendapatkan bahan ini kita jelaskan di awal-awal ya dulu ya. Yang belum mendapatkan boleh nanti, alhamdulillah nih ada di grup kita nih yang banyak membantu Bapak Ibu, Pak Agung Wirawan nanti bisa bantu Bapak Ibu untuk mendapatkan materi-materi di awal-awal tentang maf'ul bi itu apa namanya tuh kedudukannya bagaimana, nanti silakan. Atau Bapak Ibu sudah punya, silakan dibuka-buka kembali. Ini kan berarti postingan atau ini kan tampilan layar yang ke-50 berapa tadi? 6. 57 ya? 57. Ya. 57. Itu ada yang Bapak Ibu ada yang pernah mencoba ini, sudah ada katanya sudah sekitar 600 halaman. Oh, banyak banget ya. Iya, ya kalau satu kali tampilan satu pelajaran itu 10 halaman aja, kalau 50 kan udah 500 ya. Iya, aku mau ngeprint juga. Padahal ada kadang-kadang 12, 13, 14, 15 dan sebagainya. Baik, sekiranya kalau pengen praktis ditaruh di laptop, jadi nggak usah di print, tinggal Iya. dilihat. Kalau Maf'ul bisa bi dibukukan, mansubun. Ustaz. Apa? Dibukukan. Kan di buku Ustaz sudah ada ya Ustaz ya. Kalau Ya Al-Musayyar ya Ustaz ya. Yang di Al-Musayyar itu ada. Al-Muyassar. Syarfi dua ada. Al-Muyassar. Al-Muyassar. Muyassar. Al-Muyassar ya. Al-Muyassar, Syarfi ada tuh. Ada, Apa? betul. Arab mana ya? Betul. Iya. Maaf iya. Ustaz, dalam kajian i'rab yang Ustadz laksanakan pada hari ini yang udah berjalan sampai 57 itu kalau bisa dibukukan Ustadz, bisa kan nanti kita bisa pada beli untuk kita pelajari Ustadz. Baik. Gini Pak Furqan, jadi ini sama sekali sebenarnya bukan mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak bermaksud nggak jualan buku ya. Iya. Sambil belajar. Dan ini kalau dibukukan pertama Pak Furqan bayangkan kalau 500-600 halaman sebelap tuh bukunya ya. Iya. Bukunya ini Bapak Ibu, ini buku ini aja nih, buku segini nih. Ini baru berapa nih? Iya, sekitar ini 600 halaman bukunya, subhanallah gitu ya. Tebel banget. Nah, ada buku yang lama yang sudah sedikit. Baik, sedikit pernah saya tulis sebagai pembantu. Ada dulu namanya tadi disebut oleh Bapak Ibu namanya Al-Muyassar. Muyassar. Muyassar itu ringkasan-ringkasan sudah di situ. Iya. Ada Al-Muyassar, ada Sorfi, ada apa lagi tuh? Yang Arabnya juga ada Ustaz. Arab juga ada. Kaidah Irobnya juga ada bukunya 2 tuh ya. Iya. Ada kamus istilah bahasa Arabnya, kamus istilah bahasa Arab ya ada. Jadi Ustaz, mudah-mudahan buku i'rab itu di mana dibeli Ustaz? Saya tuh nggak ikut sama. maka sebenarnya tadi nggak ada yang jualan Ibu, cuma Itu ada yang nggak, maksudnya yang dipegang Pak Muksin itu. boleh dari nanti mana? kalau ini mudah-mudahan LBK-nya apa namanya? udah tetap langsung Ya. di LBK ya. Ya, LBK-nya buka karena itu sebagian bukunya ada di LBK, tapi nanti Insya Allah Ustaz. ya. Mau saya Atau itu mau satu. Kalau nanti ada yang di sini Ibu pesan, nanti boleh nanti dipaketkan kalau emang ada, mudah-mudahan saya melisi cek Iya. di sini. Baik, kita Iya. kembali lagi ke ini ya. Iya, Sebagian Ustaz. Bapak Ibu saya kira sudah pada punya bukunya nih, mudah-mudahan semua. Kalau ya Muyassar dan As-Safi ada. Saya belum punya Ustaz. Nah, nanti insya Allah lain waktu. Iya, Ustaz. Maf'ulun Iya. bihi mansubun wa alamatu nasbihi. Nasbihi. Jadi kalau sudah disebut mansub berarti wa alamatu nasbihi. Alamatun nasbi. Alamatun nasbi. Fathatun Fathatun Zohiratun Zohiratun Nasbihi fathatun. Zohiratun di akhiri. Iya, fathatun zahirah. Sekarang kita pengen kenali sih. Ini kadang-kadang setelah ketemu Bapak Ibu, jadi ilmu ilmu i'rab itu sebenarnya dengan berkelakar, dengan bercanda saya mengatakan ini ilmu copy paste kata anak-anak muda itu. Copy paste. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ketemu ini diterapkan di mana saja, ini aja. Iya. Gitu. Jadi itu sebenarnya meskipun bukunya banyak tebal dan sebagainya, sebenarnya Kalau nggak dia belajar begitu sama. saja. Hanya Iya. kita perlu Buka, mampu menganalisa ini Iya.
Maf'ul bih. Kalau maf'ul bih bunyinya begini. Maf'ul bih mansub wa alamatun nasbi fathah zahirah. Kenapa fathah zahirah? Karena ini apa namanya toiron, gitu ya. Nah, toiron. Ya, langsung. Nah, jadi yang ada fathatun saja, nggak ada fathatain. Ya, Ya, jadi wa alamatun nasbi fathatain nggak ada, fathah saja. Ya. Selesai toiron. Kita sekarang apa namanya ababil. 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 Ababil itu apa kemarin Bapak Ibu? Kedudukannya ternyata ababil itu na'tun. Na'tun. Na'at yaitu. Na'at kemana? Toiron. Boleh ditambahin kalau mau. Sebenarnya na'tun saya cukup atau na'tun li begitu ya. Li kepada khairan. Ya, itu lebih jelas. Itu boleh ditambahin gitu. Na'tun khairan. Li khairan. Berarti kepada khairan. Supaya ketahuan. Berarti kalau kepada khairan, na'at itu ngikutin aja man'utnya. Jadi karena khairan itu mansub, ini persis di atasnya Bapak Ibu nih. Mansubun wa khairan, mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahiratun. Boleh tambahin fi akhirih. Di akhirnya artinya. Khairan Ustaz bukan khairan. Khairan. Khairan atau khairun? Toiron. Toiron. Oh, bukan khairun, toiron maksudnya. Ya, jeli. Jadi kenapa Jeli. Oh. Ini belum maghrib ya kan? Muji terus. Ibunya jeli Ustaz. Masya Allah, makasih udah mengingatkan. Kadang-kadang begitu. Ada nggak fokus. Bagus. Kalau disingkat boleh nggak Pak Ustaz? Walamatun nasbihi bi fathah. Oh, bil fathah boleh. Bil fathah az-zahirah boleh. Jadi dari dalam mengirob itu memang banyak redaksi kadang-kadang yang bisa berbeda-beda, tapi maksudnya sama. Misalkan contoh begini, mansubun wa alamatus bihi al-fathah selesai. Ya, ada yang wala nasbihi al-fathah az-zahirah boleh, atau wa alamatun nasbihi fathatun zahirah boleh. Jadi Bapak Ibu, sepertinya sih kita ingin mencoba di dalam i'rab kita ini i'rab yang agak lengkap begitu yang lengkap lah kira-kira begitu. Nanti supaya Bapak Ibu kalau ada ketemu i'rab yang sederhana, Bapak Ibu sudah tahu gitu. Kalau yang lengkap bisa, yang sederhana bisa. Jadi kalau yang sederhana, bahkan kalau paling sederhana begini, ababil na'tun, selesai udah. Oh iya udah. Gitu ya. Ada lagi lebih lengkap, agak panjang lagi, na'tun mansub, udah selesai. Iya. Jadi itu saya kira tergantung apa ya, bahasa candanya tergantung mazhabnya lah, tergantung istilahnya interestnya ya. Tapi kalau jawab begitu kan tidak disalahin ya Pak Ustaz dalam ujian. Iya, kan berdasarkan kebutuhan. Kebutuhannya yang sederhana, ya udah begitu aja. Ya, syukur Ustaz. Ya, baik. Nah, kita mengikuti yang lengkap. Jadi tadi sudah kita i'rab wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, ini ada Bapak Ibu, ini dia. Sudah jadi ya. Sudah jadi, nanti kirim ke Bapak Ibu nih. Ya, siap, kirim. Alhamdulillah. Iyalah. Sekarang kita lanjutkan. Apa nih? Tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Min sijil. Bapak Ibu, mohon maaf nih. Tarmihim itu berapa kata ya? Dua. Apa dan apa ya? Tarmi dan him. Tarmi dan him. Betul. Kalau bihijaratin berapa kata ya? Dua. Apa dan apa ya? Bidan dan hijarah. Betul. Min sijil itu jelas ya dua kata ya. Iya. Oke. Baik, saya izin. Silakan Bapak Ibu coba tarmihim bagaimana i'rabnya? Tarmi fi'il mudhari. Marfu wa alamatu rafi'i. Kok marfu? Dore. Ya. Dore mar.
Termion ini ya, berasal dari Domah termion. muqaddarah. Iya yang berasal. Halal ya. Walamatu rafihi domah muqaddarah halal ya. Mana Ustadz? Ustaz. Mana Ustadz? Ustaz istirahat kali, istirahat dulu. Suruh kita cari. Kita satu-satu dulu ya. Tarmi gitu. Tarmi. Tarmi. Nah, tarmi itu wujudnya apa Bapak Ibu? Fi'il mudhari. Mudhari. Jadi kita sebut kalau fi'ilnya dulu Bapak Ibu ya. Fi'il Fi'lun mudhari. mudhari marfu. Marfu'un. Dari termion Ustaz ya. Iya, kalau ini tarmiun gitu ya. Iya. Oke. Fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafihi. Rafihi. Apa tanda rupanya dhammah? Domah muqaddarah. Muqaddarah. Jadi aslinya itu adalah tarmiu. Tapi karena ujungnya ya berat bagi orang Arab menyebutnya, maka domanya dibuang. Nah, domah dibuang itu muqaddarah namanya. Maksudnya muqaddarah itu apa tuh? Muqaddarah itu hanya dibayangkan Betul, saja ada di muqaddarah. situ. Ya, Muqaddarah domah itu muqaddarah. bayangkan Di mana? Alal ya. Alayya. Halal ya. Nah, perlu dikasih penjelasan. Oh, Kenapa? iya ya. Anahu. Gerakannya kemarin. Muqaddarah ya. Anahu. Li anahu karena tarmi Li'annahu. itu anahu min Li'annahu. fi'lin mu'allin atau min fi'lin naqis. Minal Itu fi'lin kekurangan naqis. saya kemarin ya Pak Ustadz. Ah iya, cuma segitu aja Pak. Alhamdulillah. Minal fi'lin naqis. Sebenarnya ini penjelasan. Tidak disebut juga sebenarnya sudah betul kalau bilang fi'il mudhari marfu alamat rafi dhammatul muqaddarah. Ya sudah betul. Hanya kalau ingin dilengkapi ya seperti itu. Li'annahu. Ya. Baik. Setelah tarmi sebelum kepada him, kalau him itu posisinya apa? Domir. Domir itu sebagai apa dia di situ? Posisinya kedudukannya? Sebagai maf'ulun bi. Nanti suatu saat kita boleh bicara tentang domir. Apakah bisa kata domir him atau hum itu jadi fa'il? Nah gitu ya. Bunyi hum atau him itu apakah bisa dia jadi fa'il suatu saat? Ternyata nggak bisa tuh Bapak Ibu. Oh, Jadi hum atau him itu selama-lamanya cuma dua dia posisinya. Kalau nggak jadi maf'ul, dia jadi mudhof ilaih. Gitu. Nah, nanti suatu saat kita kaji itu ya, kapan sih domir ini jadi fa'il itu apa sih bunyinya gitu, insyaallah. Baik, sekarang kita masuki kalau nggak disebut fa'ilnya berarti kita harus temukan wa fa'iluhu, kan gitu. Domirun kayak tadi tuh, sama tuh di tadi tuh, maka Ibu tinggal di atas tadi. Domir mustatir. Domir mustatir, Takdiruhu. Takdiruhu hiya. Hiya, maaf. Iya. Karena tairon di sini apa namanya dari takdiruhu hiya. Iya. Fa'iluhu domir mustatirun takdiruhu hiya. Hiyanya kemana? Toir. Toiron itu Bapak Ibu bisa suatu saat muzakkar, bisa suatu saat muannas. Nanti itu ya, tergantung. Karena kata Al-Qur'annya tarmihim pakai tak depannya, berarti dia muannas. Gitu ya. Huwayar ya. Iya, kalau huwayar. Baik. Nah, sekarang him. Him itu domirun. Domir mustatir. Mabni ala sukun Mahali nasbin maf'ul bih. Nah, gitu. Selesai. Itu seperti apa namanya nanti kata-kata yang lain kalau ketemu hum yang jadi apa namanya maf'ul bih ya mesti begini robnya. Gitu. Baik. Nah, arsal alaihim. Sekarang tarmihim sudah. Nah, tarmihim itu
Tarmihim Jumlah. itu Kan jumlah ya. kan jumlah tuh ya. Iya. Bapak Ibu bisa dari mulai tarminya sebelum him boleh, atau tarmihim semuanya boleh. Maka ini jumlatun. Jumlah Jumlah fi'liyah. apa tarmi itu? Fi'liyah. Iya. Jumlah fi'liyah. Lihat awalnya tarmi itu fi'il, berarti jumlah Fi'liyah. Ya. punya kedudukan nggak dari sebelumnya? Ternyata dia punya fi mahali. Apa nih? Sada wasada. Rokin. Nah, coba lihat ke atas ke Al-Qur'annya, ayatnya Bapak Ibu lihat sini ayatnya nih. Ya, lihat nih. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dari sini nih. Wa rasala 'alaihim tayran nababil tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim ini kaitannya kepada ayat nomor 3 nih. Iya. Jadi di sini kedudukannya Toiron, sebagai naat kedua dari toiron. Toiron. Nah, kalau ababil naat pertama, jadi gini, artinya jelasnya begini dalam bahasa Indonesia nih. Dan ia Allah dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka. Katanya begitu tuh, yang melempari mereka. Jadi kalau yang, jadi apa itu dia tuh? Naat. Naat. Maka terjemahannya justru ketika kita menyebut dia naat, muncul terjemahannya yang melempari mereka. Atau burung itu melempari mereka, kan gitu. Kalau tidak disebutkan burungnya, yang melempari. Yang melempari siapa? Berarti toiron. Berarti dia naat. Tun ya. Ya. Jadi tarmihim jumlah fi'liyah fi mahali toiron nasab, berarti fi mahali nasbin na'tun sani. Naat yang kedua. Na'tun sani, naat yang kedua dari toiron. Bukannya jumlah itu sada wasada itu, sada wasada. Sada masada apa, Pak? Mahal, kalau mahali itu kan untuk kalimat, kalau untuk jumlah kan sada wasada atau di atas itu, Pak. Oh, itu. Baik. Jadi bisa dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin sadda mana ya? Ini ya, jumlatun fi'liyatun fi mahalli nasbin na'tun sani. Tayron kan gitu ya. Nah, kalau ada yang menyebut jumlatun fi'liyatun sadda masadda na'atanin, ya itu bisa juga kalimatnya seperti itu. Tapi yang umum yang standar dia langsung na'tun sani. Iya. Na'tun sanin dari Toiron. Bi hijaratin, kita hapuskan ini. Bi-nya dulu Bapak Ibu, bi Harf junjar. bi. Apa bi itu? Harf Jar, junjar. mabni ala bi. asri. Malah kasri. Hijaratin, ini mah gampang, cepat. Bi. Hijaratin ismun majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun zahirun akhirih. di akhirih. Min sijil. Min harfun jar. Punjar. Min, ya, min itu bunyi ujungnya sukun nggak? Sukun. Jadi kata yang di atas karena di huruf jar, ini kita copy yang di atas nih. Ini ala sukun. Iya, cuma ujungnya karena min itu sukun, kalau di atas kan bi kan kasri tuh. Kalau ini mabni ala Sukun. Ya. Sijil sama dengan hijarah. Majrur. Iya. Jadi sijil Si majrur. ini sama ini. Isi Wa masuk. alamatul jarri. Betul. Ismul majrur wa alamatul jarrihi kasratun zahirah. Nah, pertanyaannya bihijar dan min sijil kan jar majrur. Ada kaitannya enggak? Maka ditambah di sini bihijaratin jarrun wa majrur, atau namanya Pak selain jar majrur? Ibuhul Sibhul jumlah
Shibul jumlah. Muta'alliqun. Muta'alliq. Kaitannya dengan apa nih bihijarah nih? Dengan tarmihim. Muta'alliqun bi dengan tarmihim. Sekarang min sijil juga itu jar majrur. Ada penjelasannya itu. Kita tulis di sini nih. Oh, maaf. Ini. Oke. Min sijilin. Nah, ini sibul jumlah. Shibul jumlah. Tuh kan kita tinggal copy paste aja nih. Copy paste aja. Sibul jumlah, cuma jangan ditaruh juga bitarmihim karena belum tentu ke situ larinya. Sijil itu kan keterangan untuk apa, Pak? Dari neraka itu. Ya, keterangan dari batunya dari neraka kan gitu ya. Tarmihim muta'alikun sijil muta'alikun bi hijar. Gitu. Alhamdulillah selesai. Itu ya cepat ya. Ya, satu ayat lagi. Jadi kalau udah, ya ini sudah disiapkan Bapak Ibu tuh. Ya, itu satu ayat Ustaz. Ini panjang banget ini. Ayat terakhir sekarang. Ayat terakhir ya, ayat terakhir. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya. Kita mulai dari fa dulu Bapak Ibu, fa. Fa itu huruf apa? Harfu atfin. Jadi kita tulis di sini harfu atfin. Harfu atfin. Mabni alal fathi. Iya. Sekarang ja'ala fi'il madi, astagfirullah madi. Ya, fi'lun madin mabniun alal fathi. Sudah disebut fa'ilnya belum? Belum. Kalau belum, tulisin apa? Wa Dhamirun mustatirun. Dhamir takdir takdiruhu huwa. Tadi lagi sama. Terus Dhamir mutakir. Domir mutasil kayak tadi tuh sama tuh domir mutasil mabni ala sukun. Ini kalau masih ada tulisannya tinggal di copy paste aja nih. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Di mahalli apa Ustaz? Fi mahalli Nasbin Ustaz kok lam. Oh iya. Kok itu lam sama ba berdekatan sih itu. Puasa. Iya, berdekatan puasa lagi beneran. Alabum berarti jumlatun fi'liyatun ma'tufatun. Ma'tufah kepada apa? Matuf ya. Pada apa jawabannya? Bergajah. Fajalam ka'asbi. Bukan. Kalau fi'il kepada fi'il. Coba lihat. Fi'il. Bi. Arsala alaihim tayran dan mengirim mereka burung yang berbondong-bondong. Burung itu melempari mereka dengan batu dari neraka, lalu menjadikan mereka tarmihim. Arsala tarmihim. Arsala alaihim.
ma'tufatun ala tarmihim. Oke. Bisa, kalau ini maksudnya adalah kepada Allah, berarti bukan kepada burungnya yang menjadikan mereka seperti seperti apa? Seperti daun. Jadi kepada arsala. Sebab yang menjadikan mereka seperti daun yang dimakan tadi itu siapa? Bukan burungnya, tetapi Allahnya. Kalau gitu, merujuknya bukan kepada tarmihim, tapi kepada arsala. Itu lebih tepat sebab kata ja'ala itu menggunakan dhamir mudzakkar. Ja'ala. Kalau tarmi manas, berarti ja'ala. Iya, kalau dia kepada tarmi mestinya ja'alathum. Ya. Iya. Baik, Kak. Burung tuh huruf harfu jarin. Iya, sudah ada belum di atas harfu jarin? Sudah. Mabni al fath. Ini aja nih di copy. Kalau ini kan huruf atof, ini huruf jar. Tinggal diganti apanya? Kata atofnya diganti. Jar, mabni al fath. Jarin al kasri. Kasri kalau jar. Bukan. Kak. Fatah. Ya, mabni fathah kan? Iya. Iya, mabni al fathah. Ya fathah ya. Sekarang asfin. Asfin ini cocok nggak nih? Ismun majrurun wa alamatu jarihi kasratun dzahir itu cocok. Cocok. Udah nggak usah diapain, biarin aja. Sahih. Tuh luar biasa tuh Habib tuh. Sahih. Copy paste. Iya, copy paste. Nah, tinggal makul. Makul itu naktun. Jadi li apa? Majrur ya. Asfin. Naktun kemana kan gitu? Naktun ke asfin. Ya. Jadi kalau asfin berarti makulun atau makulan? Asfin. Makul. Berarti jar atau nasab? Jar lah ke bawah. Majrur. Alamatu jarihi kasratun fi akhirih. Nah. Pak Moksin. Kenapa Pak? Alhamdulillah. Ahsan, cakep. Bentar, sebenarnya belum nih. Ayatnya belum selesai nih. Ayatnya selesai tapi Rabi belum selesai nih. Ka'asfi ma'kulin jumlah jar majrur Sibhul jumlah itu penjelasan dari apa sih? Ka'asfin ma'kul coba Ka'asfin ma'kul ini daun Ka'asfin ma'kulin itu syibhul jumlah muta'alikun biapa? Muta'alikun bi ja'ala. Seperti daun itu kaitannya dengan apa? Ketika jadikannya seperti apa? Seperti daun dimakan ulat. Nah, barulah selesai. Alhamdulillah. Luar biasa Bapak Ibu, seperti itu mengi'rab liku-likunya begitu. Insya Allah kalau Bapak Ibu sudah mengikutinya untuk yang 100 kali sih insya Allah lancar. Amin ya Allah. Masa lama banget 100 sih. Lebih bisa 20 kali lah. Oh, burung. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Apa kalian tadi saya katakan? Muannas. Bisa muannas. Jadi toiron itu dari sisi lafaznya dia mudzakkar. Dari sisi katanya dia mudzakkar, tapi dalam penggunaannya dia muannas. Berarti tergantung burungnya Ustaz ya.
Jadi apa namanya? Ayatnya ini Kalau burung Pak Muksin, yang udah di Irak itu bisa di ini Ustaz. Bisa diapain? Dikirim di share nanti. Yang Ya, udah di share. Iya, biasanya juga di-share. Ya, insya Allah nanti begitu. Jadi kalau huruf apa mau anas? Jadi kalau nanti gini Bapak Ibu, kata-kata yang disebut oleh Al-Quran nas majazi, nas majazi, mu'annas kategori tanpa ciri-ciri. Jadi seperti tayran itu dia kalau sisi lafaz dia mudzakkar. Tapi ternyata Al-Quran menyebutnya dia muannas. Kalau Al-Quran sebutnya muannas, ya udah kita ngikut aja. Mau Al-Qurannya sudah kan gitu. Ya. Dari sononya begitu. Dari sononya begitu ya. Udah. Ya betul. Baik. Kalau huruf kita Betul. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, ini luar biasa apa namanya orang-orang yang belajar i'rab ini. Luar biasa semangatnya, meskipun mungkin barangkali di antara Bapak Ibu ada yang lama untuk bisa mengikutinya, bisa memahaminya begitu, tidak apa-apa. Koneknya. Ya, betul. Justru disitulah bukannya. Siapa tahu barangkali seperti saudara kita, teman kita, ibu kita, yaitu Ibu Cuk Rusdiana itu, yang Allah menyayangi beliau sehingga Allah memanggil beliau sehingga beliau wafat di kalau tidak salah minggu lalu, dan beliau selalu mengikuti kegiatan i'rab kita ini. Meskipun beliau mengatakan, Ustaz, saya meskipun nggak paham saya akan ikut. Subhanallah. Jadi saya kira kehadiran kita Bapak Ibu di majelis ilmu, apapun majelis ilmunya, maka pemahaman itu hanya menurut saya adalah bonusnya saja. Tetapi kehadiran Bapak Ibu pasti insya Allah jika niatnya adalah tulus karena Allah, maka sesungguhnya itu adalah catatan amal kebaikan. Amin. Amin. Saya senang sekali surga. Begitu insya Allah seperti itu adanya. Jadi ada sebuah ungkapan ada orang alim luar biasa, beliau di saat-saat sepuhnya, kok padahal itu beliau itu alim, tapi kok kenapa masih belajar? Maka beliau mengatakan, aku ingin di saat akhir hayatku itu aku seperti digolongkan oleh Rasulullah seperti orang yang katanya man kharaja fi talabil ilmi huwa fi sabilillah hatta yarji. Aku pingin kehadiranku gitu, aku pingin keberangkatanku, aku pingin kehadiran di dalam majelis itu dicatat Allah fisabilillah sampai aku wafat nanti. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan putus asa dengan belajar apapun, termasuk Allah, karena kehadiran Bapak Ibu adalah insya Allah ibadah di sisi Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan niatan kita juga dimudahkan untuk memahaminya. Amin. Insya Allah. Mari kita bacakan Fatihah untuk beliau, Ibu Hajah Cuk Rusdiana, dan juga untuk orang tua kita yang sudah mendahului kita wafat. Semoga Allah segala dosanya. Amin. Di bulan Ramadan seperti ini, dan juga saudara kita yang sedang mendapatkan ujian, termasuk keluarga dari Ibu Isna ini yang keluarganya beliau semuanya, anaknya, cucunya itu terkena COVID. Mudah-mudahan segera Allah angkat wabah ini, berikan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kita, keluarga kita yang sedang mengalami masalah, ujian, cobaan, apapun masalahnya, semoga Allah mengangkat solusi terbaik bagi mereka. Dan apapun kehendak, apapun keinginan, apapun hajat yang ada pada masing-masing Bapak Ibu semuanya, semoga di bulan yang penuh berkah ini yang dijanjikan oleh Allah akan dikabul doa. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi Amin ya Allah. rabbil alamin. Allahumma Amin. qina dhunubana wa Amin. Amin. wa qina mal abrar. Amin. Amin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma Amin. 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una برحمتك وجودك يا أرحم Amin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله Amin. وسلم Amin. والحمد لله رب العالمين. Amin. Dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.